lebih cenderung punya pemikiran kalau buat cegah mobil dari luar kota masuk, kenapa nggak numpang sama Mandiri saja? Ya sama gitu, lebih murah. Nah, jadi faktor itu, teknologi gimana? Udah jelas ketinggalan teknologi model itu gitu. Nah itu yang mesti dikaji. Jadi saya udah tugaskan orang-orang kita ya akhir bulan ini mesti putus seperti apa nih kira-kira bentuk waktu kita tenderkan itu apa kualifikasi gitu. Sejauh ini ada negara lain nggak Pak yang menawarkan sistem Sistem ada Jepang, ya kan? Jepang ada pemain dari Jepang, tapi umumnya rata-rata di luar dunia itu antara Norwegia, Swedia gitu. Tapi dia juga saling isi. Nah bagi kita yang penting sistemnya terbuka. Nanti kamu bisa masuk dari manapun bisa. Dan kan kalau ada negara tertentu kan semua mesti belinya sama dia gitu. Ya kayak kita komputer lah dulu, IBM sama Apple gitu kan. IBM compatible semua bisa. Kalau Apple semua aksesori mesti beli dari dia juga, macam-macam. Tidak, yang penting patokannya sesana, jangan perlu duit deh. Kalau dia mau invest sudah. Berangkat ini. Ya seperti Jakarta kan BLU. Jadi mungkin BLU ini di bawah dinas pajak misalnya. Kayak gitu. Tapi Jakarta udah siap belum sih Pak dengan sistem ERP? Karena kan sebetulnya kita masih ingin mencoba yang lain seperti ganjil genap segala macam. Ganjil genap itu transisi menuju ERP. ERP paling benar. Iya, tapi sudah siap belum warganya untuk menerapkan? Siap dong, kita siapin bus gratis nanti. Jadi ganjil genap dulu baru ERP. Kalau busnya udah datang, ERP-nya belum siap, ganjil genap dulu. Kunci kan masih bus. Kalau busnya belum datang. Busnya belum datang jangan terapkan, maki-maki orang. Oh ya, lebih siap Pak. Jadi ganjil genap nggak ada ganjil genap, langsung loncat ya. Langsung loncat ya Pak. Jadi teknologi yang ditawarkan Swedia itu lebih jelasnya seperti apa sih Pak? Ini lebih majunya seperti Aku nggak bisa jelasin. Dia umumnya kecil, jadi orang bisa bawa aja kayak itu. Dia bentuknya kayak kita baju itu loh. Kalau beli baju di mall itu kan suka ada. Kalau keluar bunyi-bunyi itu. Nah dia cuma kayak gitu aja. Jadi di situ tuh tidak ada. Jadi itu semua online. Jadi kantor itu di back office. Jadi waktu itu cuma pegang ini nggak ada duitnya nih. Duitnya itu debit dari rekening bank kamu. Kalau yang kartu kan duitnya di kartu tuh. Nah bisa rusak duit kalau ini enggak. Jadi di sini. Terus lebih murah karena kecil kan. Pakai segede baju itu plastik itu. Pak, selain moda transportasi, infrastruktur kita udah siap belum sih Pak? Infrastruktur jalannya sudah siap belum untuk ERP, terutama di Sudirman Tamrin? Siap dong. Kalau kita udah itu justru ngurangin mobil. Gak mungkin kamu bikin jalan layang lagi di Tamrin. Bawahnya udah ada MRT. Justru kan gimana caranya? Istilahnya dari koridor 1 dari Blok M sampai ke kota bisa kurang mobil pribadi. Nah, terus yang Kuningan juga sama. Nah, supaya ini kurang ya kita harus kasih bus, kasih transportasi massa. Salah satu yang di proyek MRT kan gitu kan dari Lebak Bulus lebih jauh dari Blok M selatan sampai ke Kampung Bandan. Nah, kalau ada yang sisi utama ini udah jalan, tambah lagi yang kiri kanan dengan Transjakarta bus yang ada ya sudah ketolong kan. Ada loop line kereta api lagi. Jalan-jalan dari lain Pak, jalan-jalan. Jadi kita mau buat rakerda, kami tentu mau datang, minta datang. Terus saya juga minta, kan kita kan banyak tagihan dari beberapa pemegang SIPPT. Tapi sebagian pemegang SIPPT kan bukan anggota REI. Banyak juga yang ngajuin SIPPT sama perorangan kan. Nah makanya kita nanti akan kirim kasih data siapa-siapa yang masih ngutang kewajiban kepada REI. REI cari, ini anggota dia bukan. Kalau bukan anggota dia kan lebih kenal. Ini siapa? Mungkin sudah tidak ada PT lagi, dia udah ganti wujud, udah anaknya, udah menantunya, udah cucunya yang pegang, udah bisnis yang lain, kasih tahu kita siapa. Kita yang kejar habis, untuk ada bayar gitu. Kalau intensifnya sendiri gimana? Kan ada untuk pengumuman ada intensif dari negara dan sebagainya. Itu mereka, kita nggak bicara itu. Nggak lewat itu. Kita cuma pengen minta mereka bantu, saling kita kerjasama seperti itu. Ya kita sampaikan lah apa konsep pikiran kita, siapa kita gitu loh, supaya mereka lama-lama jadi kenal. Ada perubahan nggak kan inflasi ini sendiri? Ya kita nggak bicara sampai di situ. Tapi pasti properti akan turun kalau lihat situasi seperti ini. Pasti akan turun, makanya prinsip kami kan Pak Gubernur sangat sederhana. Jakarta harus ada rumah yang tidak dijual, tidak disewakan, bayar distribusi untuk orang yang belum beruntung. Jakarta harus ada toko, ada pasar,
ada untuk PKL, untuk pengusaha yang belum beruntung yang bisa cicil harian. Saya prinsip PKL kan itu. Kenapa dia jual PKL? Modelnya sehari untuk sehari. Kalau nggak percaya banyak kredit. Kalau kredit sehari bunga tinggi pun orang bayar. Kalau bulan nggak sanggup karena memang arus kas uangnya cuma bisa harian. Nah, makanya DKI harus sediakan itu. Dan kita minta bantuan Ray untuk lakukan. Kalau nggak, saya akan menuduh semua anggota Ray nggak benar, saya bilang. Nah, kalian harus bantu dong. Terus saya bilang, saya juga. Kalau cuma bantu 2 tower, kurang dong saya bilang. Mau berapa tower Pak? Nanti? Ya sesuai hutang dong, mau cari dong. Kan ada 685 tower kalau kita hitung-hitung. Kira-kira berapa Pak? Kalau dari anggota? Ya, dia bilang kan nggak semua anggota. Udah kita kirim daftar deh, supaya mana yang anggota. Perkirakan Pak? Ya saya nggak tahu. Kalau dia bilang setengahnya anggota kan harusnya ada berapa 100 tower dong. Minimal gitu Pak. Ya kita nggak tahu, makanya sudah dia cari. Ya kok bapak marah-marah, kayak kesel gitu kan. Memang saya kesel, lu orang cuma pokoknya 2 tower kok. Ada sanksi nggak Pak? Ada sanksi Pak? Kita belum bicara sanksi, cuma saya katakan tegas, ya kami ini udah kecemplung ke laut, udah terpaksa nih, nggak ada pilihan kan sekarang kan. Kami juga tidak ingin kami menyelesaikan tugas kami di sini dapat nama jelek. Orang akan mengatakan ternyata Jokowi Ahok itu tidak bisa kerja. Lebih baik kita berantem sekarang gitu. Daripada kita dianggap orang tidak bisa bekerja kan. Jadi Pak, ada rencana nggak sih Pak untuk memenuhi perumahan seperti yang tadi itu dilakukan di luar DKI Pak, di daerah Bisa, pinggiran-pinggiran? kita udah suruh cari. Tangerang kita ada tanah sosial, tapi kita mau bikin. Tapi tetap oleh Iya, yang penting ada kereta api, nggak masalah. Kita punya lahan banyak kok, tergantung mereka mau kasih kita apa enggak. Nah, saya bilang jangan cuma mau rakerda aja datang ke sini, undang datang gitu loh. Saya mau bantu saya bangunin rusun. Kalau hutang pengembang udah saya Makanya saya tagih ke mereka. kalau yang lainnya masih Belum ada kerja. yang bayar. Yang udah bayar kan yang kecil-kecil. Dia gabung Ray 2 tower. Yang bangunin buat kita yang langsung bayar buat hitung-hitungan bayar itu baru Agung Podomoro sama Sedayu. Berarti pengembang yang besar baru Podomoro 2 dan itu. Sedayu. Iya. Yang kayak Bakri juga belum Pak. Belum, malah ngakunya nggak ada hutang lagi. Pengejarannya. Ada juga ada jual kepada grup yang lain, kita nggak paham, nggak boleh urus izinnya. Itu dilaksanakan terus Pak. Ya, jadi bertahap lah. Itu kan tergantung Pak Jokowi kan. Pak Jokowi kan lebih halus kan. Pak, tadi Pak Marty Natalegawa menyarankan Jakarta untuk bikin host country committee, jadi untuk mempermudah perizinan diplomat-diplomat yang baru masuk ke Jakarta. Itu tanggapannya gimana Pak? Ya, bukan cuma buat diplomat, seluruh warga kita mau bikin satu pintu. Nanti Kita akan permudah. Kita udah bilang sama orang Kemenlu kalau ada sampai ada masalah, kan di lapangan masih sedikit gesekan. Kasih ke sini aja berkasnya sebelum sistem itu jalan. Kita jadi biro jasa gratis kok urusin. Pak, museum aja gimana Pak? Iya, Pak. Perampokan. Aku nggak ngerti dah. itu Pak sebenarnya standar yang paling tepat harus Standarnya. melindungi benda-benda purbakala seperti itu Pak. Kan Jakarta banyak juga Mas. Iya, saya juga bingung gitu loh. Security kok tidur itu kemana kan? Kalau diikat kan masih lebih seru ceritanya gitu kan. Atau ditembak kakinya gitu kan. Ini kan enggak itu. Bisa hilang itu barang. Terus CCTV-nya mati lagi. Iya, mati 2 bulan. Ini kan bingung. Ini ada apa gitu kan? Museumnya juga nggak ada. Kalau koleksinya yang museumnya DKI sendiri, Iya. Aku nggak tahu juga. Belum ada instruksi Pak Gubernur. Dalam kondisi baik Pak. jangan-jangan hilang juga. Hilang nggak juga sadar. Pak, nggak sadar. Jangan ditukar. Iya, jangan-jangan nggak tahu dia. Ditukar, ya. Kayak yang di Jogja Asli, ditukar loh, nggak Pak. asli. Iya. Yang di Ya, Jogja kayak di gitu aspal. walam lah. Pak, mengenai apa bakso yang menungguk Pak, koridor 10 yang supir. Mogok lagi Pak, Iya. Iya. 60. Makanya di kontrak ada beberapa itu pasti mogok, yang lain udah sampai 3,5 UMP. Terus ada yang bilang sanggup, kita lagi berdebat di situ. Ya mogok, Pemotongan uang makan Pak. terus susah juga itu karena operator kan yang putusin. Nah, kita lagi yang susah lah, kita lagi kaji kalau udah jadi BUMD apakah mesti kasih operator terus atau kita ambil alih. Terus kan kita nggak bisa ngapa-ngapain operator begitu. Kita mau neken dia nggak transparan kan berapa biaya-biayanya itu. Dia selalu ngaku rugi. Nggak tahu juga saya itu. Jadi mau diaudit nih Ada Pak? jalan keluar. Mau ada audit dalamnya atau gimana? Ada audit. Dan kita lagi pengen masukin yang swasta pinjam dulu. Mau sumbang itu
kita bisa ukur. Kalau sekarang kayak oligarki kan, kayak semua orang ngakunya begini, rugi kita nggak tahu. Kasih orang kita juga lebih rugi kadang-kadang. Ya kan, ini mesti cek. Oke.